Ini adalah 5 bukti utama. Pertama, perdagangan Malaysia mencecah rekod tertinggi 2.88 triliun. Melalui kerjasama komprehensif dengan AM, kita telah merancang salah satu pelan teknologi paling bercita-cita tinggi yang pernah dilihat Malaysia untuk mempelopori chip AI made by Malaysia. Ini disampaikan langsung oleh Pak Prabowo di tahun 2018. Waktu itu dia ngomong di depan kader Partai Gerindra kalau Indonesia diramalkan bakal bubar di 2030. Indonesia sudah tidak ada lagi tahun 2030. Itu Prabowo sendiri yang menyatakan, makanya saya menyampaikan itu. Bukan kita pesimis, bukan. Tapi pemerintah harusnya mengoreksi diri. Apakah ada kemungkinan Indonesia bubar dengan kondisi saat ini? Ijazah palsu, rame dibiarkan, korupsi Pertamina nggak ada kabar. Yeah. Oh, hai guys. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabatku dan juga teman-temanku yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Apa kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik saja ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Kali ini kita akan merangkum sebuah video dan reaction sebuah video yang terjumpa di platform sebelah. Jadi ya tanpa berlama-lama kita akan reaction. Namun sebelum itu jangan lupa like and subscribe ya guys ya. Manuk juga guys. Go. Jejak digital Pak Prabowo Subianto ternyata pernah menyampaikan sebuah ramalan dari novel yang menyebutkan bahwa Indonesia bakal bubar di tahun 2030. Potongan video ini lagi-lagi viral di publik. Dan lo tau nggak? Ini tuh berdasarkan kajian luar negeri tentang Indonesia loh. Jadi orang luar negeri memprediksi Indonesia bakalan bubar di tahun 2030. Beneran. Dan ini disampaikan langsung oleh Pak Prabowo di tahun 2018. Waktu itu dia ngomong di depan kader Partai Gerindra kalau Indonesia diramalkan bakal bubar di 2030. Sumber ramalan itu berasal dari novel Ghost Flight karya PW, Singer dan August Cole. Mereka ini pakar strategi militer dan novelnya didasarkan pada kajian ilmiah. Jadi Pak Prabowo mengutip novel ini sebagai peringatan supaya bangsa Indonesia nggak lengah dan terus memperkuat diri. Kok kayak tanda-tandanya udah ada gitu ya? Nah makanya mereka riset nggak asal-asalan kan. Semoga aja itu nggak kejadian. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk kewaspadaan sih. Biar kita lebih serius menjaga kedaulatan negara. Dan sekarang ini jadi tantangan besar buat Pak Prabowo buat membuktikan kalau ramalan itu salah. Oh. Wih. No Name 7 paling dibeli Malaysia. Ketawa dia pakai emot lagi ya. Aduh, Gen Z Konoha lagi ya. Janganlah begitu bro. Kondisi negara kita lagi nggak baik-baik aja. Janganlah lagi nambah lagi kau. Manuk juga nih No Name 7 ya. Ya sih. Gas lagi ke videonya ya. Semoga aja 2030 semoga nggak ada apa-apa Indonesia ya. Kita berharap seperti itu. So next lah videonya. No name jangan diulangin ya No Name ya. Saya beberapa waktu yang lalu mengupload video tentang apakah Indonesia akan bubar tahun 2030. Nah, saya mengutip ucapan Prabowo sendiri yang menyitir novel Ghost Flight. Indonesia sudah tidak ada lagi tahun 2030. Itu Prabowo sendiri yang menyatakan, makanya saya menyampaikan itu. Bukan kita pesimis, bukan. Tapi pemerintah harusnya mengoreksi diri. Apakah ada kemungkinan Indonesia bubar dengan kondisi saat ini? Ijazah palsu, rame dibiarkan, korupsi Pertamina nggak ada kabar, pagar bambu di laut nggak ada kabar, korupsi merajalela, baik di polisi, di kejaksaan, di kehakiman, korupsi udah bukan lagi rahasia umum ya, sepertinya sudah makanan kita setiap hari. Nah kita lihat bagaimana penyelewengan hukum, bagaimana rakyat miskin semakin miskin, bagaimana orang nganggur sudah tidak ada yang peduli, ya pemerintah juga tidak punya solusi, apalagi minat baca kita terendah di dunia, literasi kita juga amburadul, ya skor PISA atau mutu pendidikan kita rendah, dan ada 10 juta Gen Z nganggur, PHK di mana-mana, bukan cuma bicara ribuan, tapi puluhan ribu bahkan ratusan ribu di PHK. Apakah pemerintah bisa dengan dana APBN misalnya membuat lapangan kerja? Nggak bisa. Yang bisa itu adalah swasta. Mereka mencari untung. Ya bukan menghambur-hamburkan uang untuk memberikan pekerjaan, tapi hasilnya tidak jelas. Koperasi misalnya. Koperasi itu dari dulu kita tahu, hidup segan mati tak mau. Manajemennya amburadul. Hanya sebagian kecil aja koperasi yang bisa hidup. Nah sekarang dengan dana nggak tahu dari mana akan diberikan pada koperasi. Nah koperasi yang direkrut adalah orang-orang yang tidak mengerti koperasi, yang belum pengalaman. Nah ini kan bahaya ya. Dari mana uangnya? Bagaimana kalau bangkrut? Sudah dana terkuras untuk IKN, terkuras untuk MBG, makan siang gratis, terkuras lagi untuk bayar utang, terkuras untuk membayar pejabat-pejabat di kabinet gendut. Belum lagi ulah preman yang membuat investor nggak nyaman. Investor yang sudah nggak nyaman kemudian relokasi usaha ke daerah yang UMR lebih rendah. Bahkan lebih menyedihkan lagi mereka relokasi ke luar negeri. Kita tinggal gigit jari. Nah, hal-hal ini kan secara kasat mata membuat Indonesia bisa jadi bangkrut atau tidak ada lagi tahun 2030. Bahwa sebuah
hayalan atau ramalan atau prediksi itu bisa terjadi atau tidak, faktanya memang bisa terjadi. Kita lihat aja Megatrends 20,000 ya, yang dikarang oleh Naisbitt, kemudian Future Shock yang diramalkan oleh Alvin Toffler. Itu juga terjadi. Bagaimana kondisi sekarang ini sudah diramalkan tentang Contagion ya. Contagion itu film tentang virus, apa yang terjadi ketika virus menyerang. Nah, terakhir kita mungkin memperhatikan tentang Bart Simpson. Nah, itu ramalan-ramalan yang ada di film itu kok bisa terjadi ya? Seperti kematian paus ya. Itu sudah diramalkan oleh Bart Simpson tahun 2025. Padahal film itu dibuat sudah sangat lama gitu. Terjadinya perang Rusia dengan Ukraina ya, kemudian terjadinya perang dunia, itu semua sudah ada yang diramalkan. Bisa jadi imajinasi, bisa jadi logika. Nah, satu yang saya ingin sampaikan saat ini adalah ketika saya mengupload video tentang apakah Indonesia akan bangkrut atau bubar di tahun 2030, saya sangat terkejut. Ternyata sekitar 80% setuju dengan pandangan saya. Mereka mengatakan bahkan Indonesia bisa bubar lebih cepat lagi dengan kondisi saat ini. Nah, yang lebih parah lagi, sebagian besar dari yang mengatakan Indonesia memang akan bubar dan bisa terjadi bubar, itu mengatakan sebaiknya memang bubar saja. Mereka sudah jengah kondisi saat ini. Lebih baik bubar, mereka menjadi negara sendiri. Ini sebagian besar menyatakan seperti itu. Saya juga kaget. Begitu pesimiskah masyarakat kita? Iya, Pak. Begitu sudah nggak respect lagi dengan pemeran pemimpin kita. Ini bisa digambarkan dari pendapat di TikTok. Silakan aja buka TikTok saya tentang apakah Indonesia akan bubar tahun 2030. Hasilnya mengejutkan. Komentar-komentarnya mengejutkan. Jangan kita abai ya dengan peringatan-peringatan ini. Seperti nasionalisme dan patriotisme bangsa ini sudah lemah. Takutnya ini akan menjadi bara dalam sekam yang kapan bisa meledak. Sebetulnya bangsa kita nggak usah diserang. Dari dalam saja dihancurkan dengan gampang sekali. Ya, moralnya dihancurkan. Oke, coba kita renungkan sama-sama ya. Salam Alpateta, salam Power Ranger. Siap nggak sih? Wih, kenapa ada salam Power Rangernya Pak Imanu juga Bapak nih? Iya ya, betul-betul. Tapi ya betul yang beliau bilang tuh udah lengkap sekali tuh, udah pakai paket lengkap tuh yang beliau bilang tuh. Waduh Pak ya. Indonesia wajahnya sekarang ya seperti itu udah Pak, udah ya nggak kaget lagi sih, udah nggak aneh sih Pak, udah lengkap semua itu. Para konglomerat gendut kata Bapak tuh bilang. Apa komentar Indonesia itu yang di situ tuh? Wih. betul. Ya betul sekali itu ya. Indonesia hancur karena ormas, itu betul sekali. Nggak ada lain karena ormas. Ciri-ciri kehancuran negara menurut para filsuf, dan kamu bisa mengira-ngira apakah saat ini negara kita berada persis seperti yang mereka katakan atau tidak. Yang pertama adalah menurut Niccolo Machiavelli, ciri-ciri negara yang hancur adalah kebijakan yang semena-mena. Di dalam The Prince, yang menunjukkan bahwa kebijakan yang buruk, mengabaikan realitas serta tidak memenuhi kebutuhan rakyat menyebabkan kejatuhan negara. Yang kedua menurut Karl Marx, bahwa ciri-ciri negara yang gagal adalah ketika taraf hidup merosot, kemiskinan sistemik, rakyat yang tertekan secara ekonomi dan sosial bisa memicu revolusi dan pemberontakan. Yang ketiga menurut John Locke, yaitu ketika terjadi pelanggaran kontrak sosial. Negara yang hancur adalah jika pemerintahan melanggar hak-hak dasar rakyat, yaitu hak kebebasan dan hak milik, dan bertindak semena-mena, maka rakyat dianggap berhak untuk memberontak. Yang keempat menurut Confucius, yaitu ketika pendidikan diabaikan. Menurut Confucius, jika kesejahteraan tenaga pendidik diabaikan, maka akan berimbas pada kualitas pendidikan dan negara akan kehilangan moralitas dan jatuh dalam ketidakstabilan. Yang terakhir adalah menurut Ibnu Khaldun, di antara tanda sebuah negara yang akan hancur adalah semakin besar dan beragamnya jenis pajak yang dipungut kepada rakyat. Ini perkataan para filsuf yang sangat masyhur di dunia. Pindah negara yuk, gue bawa wifi. Ya bang, boleh. Pindah aja negaranya, bawa wifi aja ya, main internetan seharian. ya di saat negara lain sudah berbicara tentang teknologi, tentang masa depan negaranya, dan negara kita di Indonesia masih berbicara tentang itu aja. Koruptor lah, alam yang dikeruk seperti itulah, ijazah palsu lah, penanaman bambu di tengah laut lah, korupsi Pertamina, korupsi timah. Aduh. Ya, seharusnya kita belajar, bukan malu, seharusnya kita belajar kepada negara-negara yang udah maju gitu. Iya, memang ada yang bilang ngurus Indonesia yang besar seperti itu memang gak mudah, daripada ngurus Malaysia yang hanya sebesar kabupaten katanya. Saya mendengar itu di aplikasi sebelah. Bro, kamu nggak nyadar apa gitu ya? Kamu bilang seperti itu. This is country bro. Ini negara. Indonesia selebar itu bukan Indonesia tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup. Benar. Indonesia bahkan mempunyai sumber alam yang sangat cukup sekali. Bahkan melebihi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi nggak perlu bilang ke
bahwasanya itu mengurus Malaysia itu sebesar kabupaten dan sangat mudah gitu. Enggak. Tapi mereka memang belajar. Dulu kita negara Malaysia sebelum tahun 2000 masih mengimpor jasa guru daripada Indonesia. Namun setelah tahun 2000, Malaysia bukan lagi mengimpor tenaga kerja sebagai guru, namun sebagai TKI lagi. Pembantu rumah lah, pekerja bangunan lah. Itu artinya masyarakat Malaysia sudah maju dari tahun 2000 yang dulu. Ya, seperti itu kenyataannya. Dan sampai sekarang itu. Jadi para penghujat, tolong, please stop ya. Faktanya udah ada semua. Ya, kita lanjut ke video. Dengan ARM, kita telah merancang salah satu pelan teknologi paling bercita-cita tinggi yang pernah dilihat Malaysia untuk mempelopori chip AI Made by Malaysia. Chip yang direka, dihasilkan, diuji dan dipasang di sini dan dijual ke seluruh dunia. Kita dah pun lancarkan Strategic Semiconductor Nasional ataupun National Semiconductor Strategy ataupun kita panggil SSN ialah untuk membawa sektor semiconductor Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Dan MIDA baru saja menandatangani perjanjian bersama ARM. Kita semakin menghampiri impian tersebut. You all ada guna smartphone dan tablet tak? Kalau ada, kemungkinan besar anda adalah pengguna prosesor ARM. Ini bukan company cikai-cikai. ARM adalah peneraju dunia dalam reka bentuk chip yang digunakan dalam majoriti peranti muda alih. Dan kini ARM akan membuka pejabat di Malaysia sebagai hub untuk rantau Asia Tenggara. ARM juga akan melantik 10,000 jurutera reka bentuk litar bersepadu dan 100 jurutera penyelidikan dan pembangunan. Mereka juga akan membantu kita mencapai sasaran strategi semiconductor negara, melahirkan 10 syarikat semiconductor tempatan dengan pendapatan tahunan sehingga 4.7 bilion ringgit dan 100 syarikat tempatan berkaitan semiconductor dengan pendapatan tahunan 1 bilion ringgit. Kehadiran ARM bakal menjadikan Malaysia pusat semiconductor serantau, mewujudkan peluang pekerjaan berteknologi tinggi untuk rakyat Malaysia dan melonjakkan ekonomi negara. Kita serius untuk menjadi pemain utama dalam sektor semiconductor global. Kerjasama dengan ARM merupakan salah satu langkah penting dan ada lagi beberapa pengumuman yang akan dibuat. Jadi tunggu. Indonesia dan Malaysia. Lihat Malaysia sekarang. Mereka apa yang dibicarakan di negaranya. Chip AI yang sudah masuk ke Malaysia. Mereka melabur sebesar 1.2 bilion ringgit ya kalau nggak salah untuk kemajuan negaranya. Mereka memikirkan ke depan, bukan memikirkan ke belakang apa yang terjadi seperti yang di Indonesia sekarang. Mereka memikirkan masa depan rakyat dan bangsanya. Sedangkan negara kita masih memikirkan gimana cara mengeruk harta kekayaan Indonesia. Udahlah ya, udah. Lanjut lagi. Ini apa lagi nih? Terbaik Madani di situ untuk Malaysia. Amin ya rabbal alamin, semoga terus maju. Jadi gas lagi. 2025 ni apa yang Malaysia capai pada tahun lepas? Ini 5 perkara apa yang dihadapi oleh Malaysia pada tahun 2024. Tahun 2024 ternyata menjadi tahun yang cemerlang untuk ekonomi Malaysia. Banyak pencapaian membanggakan yang menunjukkan kita sedang kadar pengangguran turun ke 3.1% yang paling rendah sejak 10 tahun yang lalu. Ini bermaksud lebih ramai orang mendapat pekerjaan, lebih banyak peluang kerja dibuka dan ekonomi domestik semakin berkembang. Apabila ramai bekerja, kuasa beli pun meningkat. Ini memberi kesan positif kepada negara. Jelas sekali ekonomi Malaysia bukan sahaja pulih tetapi semakin kukuh. Dengan perdagangan yang rancak, pelaburan yang meningkat, pasaran saham yang cemerlang, ringgit mengukuh dan kadar pengangguran yang rendah, kita berada di landasan yang betul untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan kata kerajaan perpaduan duduk saja tak buat kerja lah. Seperti itulah di Malaysia ya. Kadar pengangguran menurun 3.1%, juga ringgit semakin kukuh, pelabur datang ya, sebanyak-banyaknya pelabur datang ke Malaysia gitu ya. Kemajuan di Malaysia kita tidak bisa pungkiri seperti itu. Ya, semoga jiran kita Malaysia semoga semakin sukses dan juga bisa memberikan berkahnya juga. Maksudnya memberikan
lapangan pekerjaan juga untuk warga kita, warga Indonesia seperti itu ya. Ya, terbaik Malaysia. Kita iri sebenarnya. Saya sendiri iri seperti itu melihat kondisi negara saya seperti ini ya. Mohon maaf bila kata-kata saya mengandung membuat kalian sakit hati. Lobak merah orang Malaysia kata, membuat mata merah, menangis. Kitalah kesedihan di Indonesia sekarang, jadi saya mohon maaf bila tersalah kata, dan juga kita akan berjumpa kembali di next video. Salam persaudaraan Indonesia Malaysia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di next video. Bye bye guys.